Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang dan suap dalam perkara batubara hingga Asabri Donrito ke Kejaksaan Agung Jumat 17 Juli 2026. Pelimpahan ini menandai babak baru dalam penanganan perkara yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pelimpahan Donrito ke Kejaksaan dilakukan setelah pelaksanaan sholat Jumat. Pantauan di Polda Metro Jaya, Donrito keluar dari rumah tahanan sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terborgol saat digiring petugas menuju tahanan yang telah disiapkan di depan lobi Ditreskrimum. Selama proses pengawalan menuju kendaraan tahanan, Donrito memilih diam. Dia tidak memberikan tanggapan sedikit pun saat dicecar pertanyaan oleh awak media dan hanya berjalan sambil menundukkan kepala. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan kasus yang menjerat Donrito berkaitan dengan dugaan korupsi TPPU dan suap dalam sejumlah perkara besar, yakni kasus batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Donrito, Kortas Tipikor juga menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Penetapan status tersangka terhadap Febri dilakukan setelah dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Saat ini penanganan perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi serta pengawasan Komisi 3 DPR melalui panitia kerja. Dalam proses penyidikan, Kortas Tipikor Polri telah menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan di Cafe Deklan Signatur, Cipete, Jakarta Selatan. Barang bukti tersebut meliputi dokumen, perangkat elektronik, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Totok menjelaskan uang tunai diamankan terdiri atas 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar 259 juta. Nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai 60 miliar. Penyidik juga melakukan penggeledahan di Point Money Changer. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 71 item barang bukti serta 16 jenis mata uang asing dengan nilai total sekitar 7,2 miliar. Kuasa hukum pengusaha Donrito, Handika Honggowongso, menilai kliennya hanya menjadi pihak yang terdampak dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya. Pelimpahan Donrito ke Kejaksaan Agung menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik. Kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di Cafe Deklan, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa?
itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Kalau kami tidak berani menyebut. Yang jelas koper di mana uang ditaruh itu adalah koper presiden. Cukup ya? Aparat penegak hukum masih terus mendalami seluruh rangkaian perkara beserta aliran dana dan barang bukti yang telah disita. Demikian headline iNews.id kali ini. Simak berita-berita terbaru dan terlengkap hanya di iNews.id. Saya Kastolani Marzuki, sampai jumpa.